Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk yang menyaksikan di sini, nama saya Albert Ramadhani Halim dengan NIM 171910501030 akan menjawab terkait dengan soal ujian akhir semester mata kuliah kependudukan kelas B. Untuk yang soal pertama ini ada pertanyaan tentang jumlah penduduk di Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dengan jumlah 257.912.349 jiwa pada tahun 2017. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang signifikan, maka terdapat permasalahan kependudukan yang berupa yang pertama yakni ketersediaan bahan pangan yang terbatas. Yang kedua ada sarana perumahan dan tempat tinggal yang kurang memadai. Yang kedua ada fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang kurang memadai. Yang ketiga ada angka pengangguran yang tinggi. Yang keempat ada kriminalitas yang tinggi. Coba jelaskan dan jabarkan faktor penyebab dari masing-masing permasalahan tersebut dan jelaskan solusi untuk permasalahan tersebut. Yang pertama ya ini ada ketersediaan bahan pangan terbatas. Faktor penyebabnya sendiri yakni konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang meningkat dengan cepat seiring dengan kebutuhan lahan untuk perumahan sebagai tempat tinggal manusia dan aktivitas ekonomi non pertanian. Yang kedua ada jumlah penduduk yang bertambah banyak. Dengan bertambah banyaknya jumlah penduduk yakni bertambah banyaknya pula kebutuhan pangan akan penduduk. Yang ketiga ada kelompok usia muda tidak banyak tertarik untuk masuk ke dalam sektor pertanian. Dan yang menjadi pertanyaan ya ini bagaimana mungkin kita mampu lebih produktif jika diisi oleh para petani tua. Maka solusinya sendiri yakni di negara maju, lahan pertanian dikelola oleh sedikit orang, tapi didukung teknologi modern. Berarti kita butuh pengembangan teknologi pertanian modern. Yang kedua yakni ada pemerintah juga harus menyusun strategi pengarahan mobilitas penduduk untuk mendorong persebaran penduduk yang lebih baik. Yang kedua ada sarana perumahan dan tempat tinggal kurang memadai. Untuk faktor penyebabnya sendiri yang pertama ada urbanisasi dan migrasi yang tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Faktor yang kedua ada sulitnya mencari pekerjaan. Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi, biasanya masyarakat kawasan kumuh yang memiliki penghasilan yang rendah. Yang ketiga adalah sulitnya menyicil atau menyewa rumah. Yang keempat ada kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan. Yang kelima perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah. Dan yang keenam disiplin warga yang rendah. Untuk solusinya sendiri yang pertama ada pembangunan rusunawa atau rumah susun sewa, yakni program untuk memenuhi kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah dalam hal perumahan. Yang kedua yakni program perbaikan kampung berupa kampung hijau yang dirancang sebagai salah satu bentuk nyata dari sumbangan non pemerintah untuk membantu masyarakat agar tercipta suatu keadaan lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, tertib, dan aman serta kondusif untuk berkembangnya perekonomian masyarakat. Yang terakhir memberikan penyuluhan tentang dampak tinggal di permukiman kumuh ini, tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh ini karena kondisi permukiman yang jauh dari layak ini yang menyebabkan banyak masalah. Faktor ketiga ada fasilitas kesehatan, pendidikan dan lain-lain yang kurang memadai. Yang menjadi faktor penyebabnya pada poin pertama terdapat besarnya biaya untuk pembangunan fasilitas di Indonesia sehingga masih memiliki jumlah yang terbatas dan kurang memadai. Faktor yang kedua yakni kendala terbesar terkait pembangunan infrastruktur di Indonesia tampaknya pembebasan lahan itu sendiri. Proses pembebasan lahan yakni proses yang sangat rumit, memakan waktu yang sangat lama dan membawa ongkos yang mahal.
Untuk solusinya sendiri yakni perbaikan perekonomian negara agar dapat menambah jumlah fasilitas yang dimiliki dan dapat dibangun dengan layak sehingga dapat memadai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang dimiliki sebelumnya agar dapat memadai jumlah penduduk yang terus meningkat. Yang keempat, ada angka pengangguran yang tinggi yang menjadi faktor penyebabnya. Pada faktor yang pertama yakni kualitas penduduk yang rendah. Saat ini Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan mempengaruhi kualitas penduduknya. Faktor yang kedua yakni sulitnya persaingan yang terjadi di dunia kerja terutama di daerah padat penduduk. Faktor yang ketiga, terdapat penduduk yang tidak bekerja disebut penduduk yang tidak produktif. Umumnya penduduk yang tidak bekerja adalah yang telah berusia lanjut atau masih anak-anak dan remaja yang juga disebut usia non-produktif. Penduduk non-produktif menggantungkan hidupnya pada penduduk produktif. Untuk solusinya sendiri yakni menambah lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini. Yang kedua, ada mengupayakan peningkatan sumber daya manusia atau SDM dengan adanya BLK agar masyarakat dapat membuat lapangan kerja baru dan tidak bergantung dengan lapangan kerja yang disediakan pemerintah. Yang terakhir yakni melaksanakan program transmigrasi. Yang kelima, ada angka kriminalitas tinggi. Faktor penyebabnya yang pertama yakni tingkat pendidikan yang masih rendah, penghasilan yang rendah, tingginya kebutuhan hidup tidak diimbangi dengan kondisi perekonomian yang baik. Untuk solusinya yang pertama ada menambah jumlah lapangan kerja sehingga masyarakat tidak banyak yang menganggur. Memperbaiki pelayanan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dapat dipenuhi dan dapat mencegah arus urbanisasi. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kedua yang dimana berbunyi sebagai berikut. Dinamika kependudukan merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi, di mana formulanya adalah fertilitas atau kesuburan dikurangi mortalitas ditambah dengan migrasi masuk dan dikurangi dengan migrasi keluar. Dinamika penduduk juga memiliki keterkaitan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, di mana formulanya adalah investasi dikurangi konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor. Jelaskan. Untuk soalnya jelaskan keterkaitan antara formula dinamika pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada setiap komponennya. Baik, untuk jawabannya sendiri nomor 2, soal nomor 2 yakni jika angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian dan terjadi dalam periode yang lama, maka jumlah penduduk otomatis akan semakin bertambah. Hal ini pun dapat menyebabkan semakin banyaknya konsumsi dan dalam keluarga tersebut yang juga akan berpengaruh pada pengurangan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi dari keluarga tersebut juga akan melambat. Migrasi yang masuk secara berlebihan juga dapat membuat jumlah masyarakat yang semakin meningkat. Hal ini akan berimbas pada kebutuhan pokok dengan contoh paling mudah salah satunya yakni komoditi pangan, di mana jika suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, maka daerah tersebut akan mengambil pasokan dari daerah lain yang termasuk dalam impor, yang dimana artinya ini kebutuhan komoditi pangan di daerah tersebut defisit. Hal ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi karena daerah tersebut terus-menerus melakukan pengeluaran dalam hal pemenuhan kebutuhan. Kesimpulannya adalah jika pertumbuhan dan penambahan penduduk itu sendiri tidak dapat dikontrol dan tidak adanya output yang baik dari hasil kegiatan perekonomian, maka akan berakibat pada semakin banyaknya pengeluaran yang dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan semakin lambat. Idealnya pertumbuhan penduduk yang baik adalah dengan jumlah angkatan kerja yang tercukupi dengan kualitas yang mumpuni sehingga kegiatan perekonomian juga akan berjalan dengan baik dengan tersedianya tenaga kerja. Untuk soal yang keempat ini, yang ketiga maksud saya, yakni disertai dengan hitung-hitungan dengan
Yang pertama soalnya itu ya jumlah penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 1990 sama dengan 147,5 juta. Sensus penduduk tahun 2000 sama dengan 179,3 juta. Tingkat pertumbuhan 1,97%. Maka hitunglah penduduk Indonesia pada tahun 2010 dan 2020 dengan metode penghitungan aritmatik dan geometrik. Jadi di sini mungkin saya langsung kepada kesimpulannya. Untuk yang pertama itu pada metode aritmatika itu rumusnya P0 sama dengan PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah RT tutup kurung terus tutup kurung. Nah, geometrik sendiri PT sama dengan P0 buka kurung 1 tambah R tutup kurung pangkat T tutup kurung. Yang pertama itu pada metode aritmatika P0 nya sendiri ialah diketahui P0 nya sendiri 147,500.000 juta. Ya untuk P10 nya sendiri karena menghitungnya dari tahun terakhir ya tahun 2000, maka diketahui P10 nya adalah 179.300.000. Untuk R nya sendiri ya ini tingkat pertumbuhan sama dengan 1,97%, sama dengan jika didesimalkan 0,0197. Nah, untuk lanjut ada metode aritmatik sendiri, dimana tadi rumusnya ialah PT DT sendiri adalah tahun yang kita mau cari berdasarkan tahun terakhir yang diketahui jumlah penduduknya. Jika jumlah penduduknya ini pada tahun 2000 dan yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jumlah penduduk pada tahun 2010, maka diketahui T-nya sama dengan 20. Karena kan jumlah penduduk pada tahun awal di tahun 1990 terus yang ditanyakan 2010. Jadi selisihnya kan 20 tahun. Untuk hasilnya pada tahun 2010 sendiri sebesar 205.615.000 dan tahun 2030 hasilnya yakni 234.672.500. Selanjutnya memakai metode geometrik di mana rumusnya PT sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah R buka kurung pangkat T buka kurung tutup kurung. Untuk tahun 2010 untuk geometrik sendiri ini dibedakannya pada akhiran dalam kurung itu ada 1 tambah R terus kurung tersebut dikalikan dengan periodik waktu tertentu, dipangkatkan dengan periodik waktu tertentu. Nah, pada P20 atau tahun 2010 menggunakan geometrik didapati angka berjumlah 217.891.559 penduduk. Untuk tahun 2020 sendiri berjumlah 264.828.426 penduduk. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 4 yakni yang berbunyi perkembangan di dunia pada abad ke-21 mengadopsi pendekatan Sustainable Development Goals atau yang lebih kenal dengan SDGs. Pada poin ke-11 ini berkenaan dengan keberlanjutan kota dan komunitas, yaitu membangun kota-kota serta permukiman yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan. Jelaskan keterkaitan SDGs poin ke-11 dengan aspek kependudukan. Oke, jadi untuk nomor 4 sendiri membahas tentang
poin SDGs yang ke-11. Jawabannya sendiri, ini ledakan penduduk dan berkurangnya lahan permukiman merupakan permasalahan yang umum kita temui di berbagai negara. Harga rumah yang semakin tidak terjangkau secara langsung memunculkan daerah kumuh dan urban sprawl yang dapat menurunkan kualitas hidup di daerah perkotaan. Poin nomor 11 SDGs mengacu pada fungsinya untuk memberikan jaminan penyediaan hunian yang layak. Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun kebijakan untuk memenuhi hunian yang layak dan aman. Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan untuk memenuhi 4 kriteria dasar permukiman kumuh, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses terhadap air minum yang layak, serta 2 kriteria tambahan yang digunakan untuk memperkuat keamanan dan kelayakan hunian, yakni keamanan bermukim dan keterjangkauan. Untuk pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mencapai tujuan pada tahun 2030, yakni di mana menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan mendasar, serta menata, mencegah, dan mengurangi daerah kumuh sesedikit mungkin. Termasuk di dalamnya strategi yang berupa distribusi kepemilikan rumah secara layak maupun distribusi kepemilikan tanah secara layak, layanan infrastruktur, skema pembiayaan, undang-undang, kapasitas pemangku kepentingan, kebijakan dan peraturan, serta perencanaan yang holistik. Untuk menjadikan kota sebagai ruang hidup yang berkelanjutan untuk semua orang, kita bisa ciptakan perumahan publik yang baik dan terjangkau. Kita pun dapat berinvestasi pada transportasi publik, membuat ruang hijau, dan melibatkan berbagai kalangan dalam merancang tata ruang kota. Dengan begitu kita bisa pertahankan hal-hal yang kita sukai mengenai kota dan mengubah yang kurang baik. Jadi intinya itu untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang merupakan salah satu isu penting dalam strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan. Isu ini juga berkenaan dengan SDGs pada poin ke-11, yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan. Penduduk yang berkualitas akan memungkinkan untuk mengolah potensi sumber daya alam dengan baik, efisien, tepat, dan maksimal dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Mungkin sekian untuk jawaban daripada soal ujian akhir semester mata kuliah kependudukan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.